Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Salma dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, jadi bioteknologi ini adalah teknik pemanfaatan agen organisme untuk kepentingan manusia dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Lanjut, kita ke jenis bioteknologi berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi tradisional atau yang bisa disebut bioteknologi yang sederhana. Nah, umumnya bioteknologi tradisional ini menggunakan teknologi yang sederhana dan produksinya dalam skala kecil. Kemudian ada bioteknologi modern, di mana bioteknologi ini menggunakan teknik rekayasa genetika yang terarah sehingga hasilnya bisa dikendalikan dengan baik. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, ada contoh bioteknologi tradisional, yaitu fermentasi. Fermentasi adalah teknik pengubahan substrat menjadi produk yang lebih bernilai dengan bantuan mikroba. Nah, jadi dengan fermentasi, substrat dapat dirubah menjadi produk minuman atau makanan dengan bantuan mikroba. Kemudian lanjut ke jenis fermentasi, dapat dibedakan menjadi dua. Berdasarkan jenis mikrobanya, fermentasi dapat berlangsung karena ada bakteri dan jamur. Kemudian ada berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi dapat menghasilkan produk yang mengandung alkoholik dan tidak mengandung alkoholik. Kemudian lanjut kita ke contoh fermentasi. Nah, yang pertama ada fermentasi yang menghasilkan produk yang mengandung alkohol. Nah, ini singkong dengan substrat singkong dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae menjadi tapai. Jadi jamur Saccharomyces cerevisiae ini mengubah singkong menjadi tapai. Kemudian ada fermentasi yang menghasilkan produk yang tidak mengandung alkohol, ada yogurt. Nah, yogurt ini dihasilkan dari susu yang dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, langsung saja kita lanjut, ada bioteknologi modern. Nah, berdasarkan tujuannya, bioteknologi modern ini ada 3. Yang pertama, dengan tujuan pengubahan sifat, ada rekayasa genetika atau cangkok gen, dan hibridoma. Nah, berdasarkan tujuan perbanyakan individu, ada cloning atau transplantasi inti, dan kultur jaringan atau tissue culture. Kemudian yang terakhir ada tujuannya berdasarkan perbaikan lingkungan atau yang bisa disebut bioremediasi. Kemudian lanjut, nah ada rekayasa genetika. Kita bahas rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses manipulasi gen untuk mendapatkan sifat baru yang diinginkan. Gen dari suatu organisme dapat digabungkan dengan gen dari organisme yang berbeda. Proses ini melibatkan vektor. Vektor adalah pembawa gen seperti plasmid, bakteri, dan enzim. Nah, enzim yang digunakan adalah restriksi endonuklease yang berperan sebagai enzim pemotong gen dan enzim ligase yang berperan sebagai enzim penyambung gen. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh rekayasa genetika, yaitu pada pembuatan hormon insulin. Nah, proses rekayasa genetika dapat Anda lihat di slide yang sudah tersaji proses rekayasa genetika ini. Yang ada fotonya ini. Bisa Anda lihat saja di situ. Kemudian kita lanjut. Ada hibridoma. Nah, hibridoma ini sama tujuannya seperti rekayasa genetika, yaitu untuk mendapatkan sifat baru yang diinginkan.
Nah, teknik yang paling menonjol dalam hibridoma adalah fusi sel. Fusi sel berfungsi menggabungkan kandungan dua sel yang berbeda dan akan membentuk sel Bastar tunggal. Nah, apa itu sel Bastar tunggal? Sel Bastar tunggal itu sering mengekspresikan sifat-sifat pembawa tertentu dari kedua sel induknya. Nah, kemudian fusi sel ini terjadi dengan perantara senyawa kimia seperti glikopolietilen atau dimetilfluoksida dan dilakukan dengan menggunakan fusi listrik. Nah, prosesnya lupa. Prosesnya dapat Anda lihat di sini nih. Proses pembuatan prosesnya, contoh prosesnya adalah antibodi monoklonal. Nih, dapat dilihat di sini nih. Kemudian ada cloning. Nah, cloning ini kan tadi tujuannya untuk memperbanyak individu. Jadi, lebih tepatnya lagi, cloning ini tujuannya untuk menghasilkan individu yang identik. Prinsipnya adalah mentransferkan nukleus dari sel tubuh yang bersifat diploid atau 2N ke dalam sel telur yang telah dihilangkan nukleusnya. Kemudian lanjut ke, di sini ada proses cloning yang terkenal tuh pada domba Dolly. Karena domba Dolly ini pertama kali percobaan proses cloning pada domba Dolly. Nah, ini ada prosesnya bisa dilihat di sini. Kemudian lanjut ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan tadi kan tujuannya untuk memperbanyak individu ya. Jadi tentu saja pengertiannya kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan jaringan tumbuh untuk berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Keuntungan dari kultur jaringan itu sendiri adalah kita dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat seragam dan waktu yang sangat singkat. Nah, lanjut tadi kan lanjut yang dengan tujuan yang terakhir tadi, ada bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pemanfaatan organisme untuk memperbaiki lingkungan yang sudah rusak akibat pencemaran atau yang lain. Berdasarkan organisme yang berperan, bioremediasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, fitoremediasi, yang melibatkan tumbuhan. Kemudian mikroremediasi, yang melibatkan jamur. Dan bakteri remediasi, yang melibatkan bakteri. Nah, kemudian ada dampak pemanfaatan bioteknologi. Dampak positif dari pemanfaatan bioteknologi adalah meningkatkan produksi makanan, meningkatkan kekebalan terhadap hama, kemudian membantu mengatasi pencemaran, menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan. Semua yang dilakukan manusia pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi tentu saja bioteknologi ini memiliki dampak negatifnya juga. Yang pertama ada berkurangnya keanekaragaman hayati dan juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, sudah sampai di situ saja penjelasan yang saya bisa jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.